Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refhadini Purnama Sadli. Saya berasal dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Ahmad Tohari, sinopsis dari cerita Rongeng Duku Paro, dan amanat yang terkandung di dalam Rongeng Duku Paro. Selamat menyaksikan. Ahmad Tohari berasal dari Jawa Tengah. Beliau diketahui lahir di daerah Banyumas pada tanggal 13 Juni 1948. Ayahnya diketahui seorang kiai dan bekerja sebagai pegawai KUA di kantor agama, dan ibunya bekerja sebagai seorang pedagang kain. Ahmad Tohari memiliki seorang istri bernama Samsiah. Seniman yang terkenal dengan novel Rongeng Duku Paro ini diketahui pernah tinggal di desa kecil di Kecamatan Jatilarang, Banyumas, Jawa Tengah. Ahmad Tohari yang dikenal sebagai sastrawan sekaligus budayawan ini ternyata tidak menempuh pendidikan yang linier dengan pekerjaannya. Ia bersekolah di SMA Negeri 2 Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam biografi Ahmad Tohari, diketahui bahwa setelah merantau ke Jakarta dan berkuliah mengambil jurusan kedokteran di Ibnu Khaldun pada tahun 1967 sampai 1970. Tak cukup sekali ia menempuh pendidikan sarjana, kemudian Ahmad Tohari melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi sekaligus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada tahun 1975 sampai 1976 di Universitas Jenderal Sudirman. Dalam dunia jurnalistik, Ahmad Tohari pernah menjadi staf redaktur Harian Merdeka, Majalah Keluarga, dan Majalah Amanah, semuanya yang ada di Jakarta. Dalam karya kepegaramannya, penulis yang berlatar kehidupan pesantren ini telah melahirkan novel dan kumpulan cerita pendek. Beberapa karya fisiknya antara lain trilogi Rongeng Duku Paro telah terbit dalam edisi Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris, itu pada tahun 1990. Pengarang yang punya hobi mancing ini mengikuti International Writing Program di Iowa City, Amerika Serikat, dan memperoleh penghargaan The Fellow of the University of Iowa. Sudah sejak dari zaman kuliah, Tohari memiliki hobi menulis. Tulisan yang dikarangnya bukanlah dalam bentuk cerpen, melainkan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Biasanya tulisan yang berisikan tentang tema kebudayaan tersebut dikirimnya ke media cetak, dan akhirnya ia pun dikenal oleh masyarakat sebagai budayawan. Hal itu pula lah yang menjadikan Ahmad Tohari masuk menjadi staf di Harian Merdeka. Sejak saat itu, karir Ahmad Tohari di dunia jurnalistik semakin meningkat tajam. Tak puasnya hanya berbuat di dunia jurnalistik, Ahmad Tohari kemudian melebarkan sayapnya menjadi seorang penulis. Tentu saja tulisannya masih bertemakan dengan kebudayaan. Memang kebentuknya novel, tetapi novel yang ditulisnya berisikan tentang sindiran kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Bahkan gara-gara salah satu novelnya yang melegenda, yaitu Rongeng Duku Paro, Ahmad Tohari hampir saja masuk penjara karena dalam novel tersebut Tohari menyindir tentang pemerintahan komunis. Tapi dengan kontroversi tersebut ada sebuah hikmah, karena novel yang dibuatnya malah dialih bahasakan di beberapa negara yang masih terkenal sampai saat sekarang ini. Meski ada segelintir orang yang berusaha menjatuhkannya, Ahmad Tohari juga dapat membuktikan pada masyarakat bahwa apa yang dikatakannya lewat novelnya itu ada benarnya. Lewat berbagai tulisan yang sudah berhasil diterbitkannya, ada beberapa penghargaan yang pernah diperoleh oleh Ahmad Tohari. Mulai dari penghargaan yang bersifatnya adalah hadiah hiburan sampai dengan hadiah kemenangan. Beberapa karyanya yang berhasil menyabet hadiah adalah Jasa-Jasa Buat Sawirnya, Rongeng Duku Paro, Lintang, Kemukus Dini Hari, Jentera Biang Lala, dan Di Kaki Bukit Cibalala dan Kubah. Dari beberapa karya yang disebutkan, ada sebuah karya Tohari yang dialih bahasakan menjadi beberapa bahasa, seperti bahasa Jepang, Jerman, dan Belanda. Sebagai seorang penulis novelis, dilihat dari karya-karyanya, Ahmad Tohari bisa disejajarkan dengan para novelis lain yang sudah terkenal. Meski kini usia Ahmad Tohari sudah menginjak 80 tahun, tetapi karya-karyanya tidak akan pudar oleh pergantian zaman. Duku Paro adalah sebuah desa yang terletak di pedukuhan yang sangat terpencil. Di desa yang keadaannya kering kerontang itu, terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Secamenggala, seorang Brahmacora yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Serintil merupakan anak pembuat tempe bongkrek yang menjadi piatu akibat bencana tempe bongkreknya. Sejak kecil, Serintil dirawat oleh kakek dan neneknya. Saat usianya masih anak-anak,
Serintil memiliki seorang teman yang bernama Rasus, Warta, dan Darsul. Ketiganya sangat senang melihat Serintil menari bak ronggeng. Meskipun masih kecil, Serintil sangat pandai menari. Suatu ketika, Serintil menari tayub saat Rasus dengan teman-temannya mengiringi tariannya dengan tembang dan musik. Meskipun suara calon dan gendang tersebut dibuat dari mulut mereka, Serintil menari serupa tarian ronggeng. Kemampuan Serintil menari ronggeng akhirnya diketahui oleh kakeknya dan ia menyampaikannya kepada Kertareja. Kehadiran Serintil yang saat itu berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Duku Paru. Kemampuan Serintil menari ronggeng menghidupkan kembali tradisi yang selama ini telah hilang. Jadilah Serintil diasuh oleh Kertareja dan istrinya untuk dijadikan seorang ronggeng besar kebanggaan Duku Paru. Kabar munculnya seorang ronggeng ini sudah 12 tahun lamanya sirna. Terdengar oleh masyarakat, senyum bahagia mereka mekar di wajah mereka. Senang rasanya akhirnya Duku Paru yang sudah lama tidur kembali bangun kembali. Namun untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang ronggeng sejati, Serintil lalu melewati berbagai tahapan. Mulai dari menari beberapa ronde setiap malamnya, mandi kembang di kuburan Ki Secamegala yang katanya nenek moyang semua penghuni Duku Paru. Hingga harus melakukan ritual buka kelambu yang akhirnya Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang laki-laki yang mampu memenuhi syarat yang diajukan. Rasus tidak rela melihat itu. Ia tidak rela melihat Serintil melepas kesuciannya begitu saja demi ritual buka kelambu untuk menjadi ronggeng yang sesungguhnya. Serintil juga berada di dalam kebimbangan antara ingin menjadi ronggeng yang sesungguhnya dan merasa takut melakukan ritual tersebut. Ritual itu sebenarnya juga amat berat baginya. Akan tetapi, akhirnya Serintil memberikan kesuciannya kepada Rasus secara diam-diam tanpa imbalan apapun. Meskipun setelah itu juga ada lelaki yang memenangkan sayembara buka kelambu, ia menjadi ronggeng yang laris dan menjadi pembicaraan semua orang. Setiap orang memujinya. Ia juga semakin kaya setelah menjadi ronggeng. Tak kuasa melihat Serintil yang telah menjadi ronggeng, Rasus pindah dari Duku Paru ke Dauhan. Di sana, ia menjadi buruh pengupas ubi kayu. Tetapi takdir membawa kembali bertemu Serintil yang mengenakan banyak perhiasan emas yang bertengger menghias tubuh moleknya. Hingga suatu hari, Rasus bertemu dengan Sersan Slamet yang diutus untuk mengusir perampok yang berkeliaran di kampung mereka dan menjadi tombang yang melayani kebutuhan tentara-tentara di barak militer dekat pasar Dauhan. Rasus pun akhirnya juga diangkat menjadi seorang tentara berkat kejujuran dan kegigihannya. Setelah menjadi ronggeng, justru Serintil menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Ia ingin merasakan kelembutan sentuhan lelaki dan merasa jenuh menjadi ronggeng. Serintil mengajak Rasus menikah, tetapi Rasus menolak karena lebih memilih menjadi tentara. Serintil sangat bersedih. Karena hal tersebut, Serintil yang sudah mulai merasa jenuh menjadi seorang ronggeng Duku Paru. Sering menolak untuk melayani para laki, bahkan beberapa kali menolak untuk meronggeng. Sebenarnya, ia ingin memiliki hidup yang lebih tenang, yaitu memiliki suami dan anak. Memiliki keluarga yang bisa menenangkan hatinya, ia juga masih mengharapkan Rasus, seorang lelaki Duku Paru yang kini telah menjadi tentara. Banyak sekali permasalahan yang mulai membuat Serintil untuk enggan meronggeng. Apalagi ia mulai menemukan Godar yang diangkat menjadi anaknya. Ia sangat memanjakan Godar, layaknya anak sendiri. Ia semakin teguh untuk berhenti meronggeng dan menciptakan hidup baru. Namun, tiba-tiba petaka muncul menghantam Duku Paru. Duku Paru diguncang oleh panasnya dan licinnya dunia politik. Duku Paru dituduh menjadi anggota Partai Komunis setelah terlibat dengan oknum partai tersebut. Dengan segala kebodohan yang dimiliki Duku Paru, Serintil bersama beberapa masyarakat Duku Paru lainnya ditahan. Serintil menjadi orang Duku Paru yang paling lama ditahan. Setelah ia dibebaskan, kehidupannya mulai berubah. Ia mulai tertutup dengan orang lain. Pandangan orang lain terhadapnya juga mulai berubah karena identik dengan Partai Komunis. Selanjutnya itu amanat dari cerita Ronggeng Duku Paru, bahwa jangan melihat orang dengan sebelah mata, namun lihat dari dalamnya. Juga jangan mudah dibodohi dan terhasut orang lain. Untuk itu, ikutilah perkembangan zaman agar tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Di mana pendidikan yang kurang menjadikan problematika dalam hidup kita,
serta tingkah laku menjadi serapan cermin moral dan bentuk etika. Dari kisah ini, kita juga dapat belajar bahwa betapa pentingnya etika kita dalam berbicara serta berperilaku, dan kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita dapat dan kita miliki selama ini. Dan untuk penjelasan saya hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.